Minasan, konnichiwa. Ketemu lagi sama Kak Bias di mata kuliah Komunikasi Massa. Setelah minggu lalu kita udah bahas mengenai framing, minggu ini kita akan membahas mengenai semiotika. Dan minggu lalu karena kita ketemunya secara tatap muka langsung, uh, tapi minggu ini kita terpaksa harus online dulu karena masih dalam masa steril setelah masa libur lebaran. Oke, saya akan langsung share screen saja untuk materi kita minggu ini. Oke. Oke. Bahasanya di bawah banget. Oke. Oke, kita akan bahas mengenai analisis konten dan ini biasa dilakukan dalam kajian-kajian terkait komunikasi massa dan juga media. Kita akan bahas mengenai semiotika. Nah, sebenarnya apa sih analisis semiotik? Kalau teman-teman mungkin pernah dengar dari senior-senior gitu yang lagi bikin skripsi atau misalnya sedang mengerjakan tugas dari mata kuliah MPK itu, mungkin teman-teman pernah dengar lah ya, ada apa namanya salah satu metode penelitian yang namanya analisis semiotika. Sering dengar tapi sebenarnya nggak tahu apaan sih semiotik gitu. Nah, jadi sebenarnya nanti di mata kuliah MPK akan lebih dijelaskan dengan lebih rinci, dengan lebih detail. Tapi intinya saya akan sedikit memberikan penjelasan, pembuka lah ya, pengenalan kepada teman-teman apa itu semiotik. Intinya semiotik itu adalah ilmu mengenai tanda, mengenai simbol. Ilmu ini menganggap bahwa fenomena sosial atau masyarakat ataupun fenomena kebudayaan itu merupakan sebuah tanda yang mungkin tanda-tanda tersebut muncul di dalam tayangan-tayangan atau konten-konten yang ada di media massa di sekitar kita. Nah, semiotik ini nantinya kita akan mempelajari terkait sistem, aturan, konvensi-konvensi, atau konsep-konsep juga yang memungkinkan tanda tersebut punya arti. Jadi, kita misalnya mau ngomongin tentang feminisme, apa sih tanda-tanda atau konsep-konsep yang muncul di dalam kajian feminis? Kemudian kita sesuaikan dengan tanda yang ada di dalam sebuah film atau misalnya sebuah video atau konten-konten lainnya. Begitu juga kalau misalnya kita mau melihat tentang toxic parenting. Oh, saya mau melihat tentang toxic relationship. Oh, saya mau melihat tentang bentuk-bentuk apa namanya? Kekerasan dalam relationship misalnya yang ada di dalam sebuah film. Nah, itu kita akan lihat ya. Kita lihat dulu aturannya, sistemnya, atau konsep-konsep terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan dalam hubungan yang kemudian nanti kita akan lihat di dalam filmnya. Tanda yang muncul seperti apa, simbol yang muncul seperti apa. Oke, kaitannya apa sih antara semiotik dengan komunikasi? Yang pasti selalu kita ingat, kita berkomunikasi, manusia berkomunikasi itu dengan simbol, dengan tanda. Kata-kata yang ada di atas nih, misalnya huruf-huruf yang kita pakai, itu simbol, ya kan? Itu semua sebagai simbol. Maka dari itu, eh, dekat banget nih antara komunikasi dengan yang namanya semiotik. Kenapa? Karena setiap pesan yang ada di dalam komunikasi itu melibatkan tanda dan pasti ada maknanya. Dan untuk mencari sebuah makna tersebut kita bisa menggunakan ilmu semiotik yang memang digunakan untuk mempelajari tanda atau simbol. Jadi kaitannya memang sangat erat antara semiotik dengan komunikasi. Nah, ada 3 hal yang perlu kita selalu ingat ketika kita mau melakukan analisis semiotik. Yang pertama, harus ada tandanya itu sendiri, simbolnya itu sendiri seperti apa gitu ya. Nanti ini terkait dengan studi berbagai tanda yang berbeda dan bagaimana tanda-tanda tersebut menyampaikan makna yang terkait dengan manusia menggunakannya. Nanti kita akan lihat contohnya. Biasanya kalau pakai contoh akan jauh lebih mudah untuk dimengerti atau lebih mudah untuk dipahami ya.
Dan tandanya itu misalnya bisa berupa potongan gambar, bisa berupa warna, bisa berupa teknik pengambilan gambarnya seperti apa, kemudian bisa dari kalimat yang digunakan, itu juga bisa kita masukkan ke dalam analisis semiotik dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu terkait sistem atau kode yang mengorganisasikan tanda. Jadi bagaimana kita bisa tahu sebuah simbol ini punya makna apa kalau kita nggak tahu kodenya atau kita nggak tahu sistemnya. Misalnya bagaimana kita bisa tahu kalau yang Meiji Kuhibiniu misalnya itu berkaitan dengan LGBT kalau tidak ada sistem atau kode yang menyatakan bahwa ini loh makna atau warna-warna terkait dengan LGBT. Bagaimana kita bisa tahu bahwa merah itu artinya marah atau merah itu artinya bersemangat, kuning artinya kreatif kalau tidak ada sistem atau kode yang organisasikan tanda tersebut. Dan yang ketiga, selalu diingat ada yang namanya kebudayaan. Beda budaya, bisa jadi beda makna dari setiap tanda yang ada. Misalnya kalau warna merah aja misalnya. Kalau kita di Indonesia misalnya merah artinya berani, tapi kalau di Cina misal merah artinya membawa keberuntungan. Itu kan sesuatu yang beda gitu. Terus misalnya kalau di Indonesia misalnya, kalau kita melakukan sebuah hal seperti misalnya kita pakai kacamata biasa aja ketika kita bertemu orang tua nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya di negara lain ketika kita bertemu dengan orang yang lebih tua, berbicara dengan orang yang lebih tua, kita harus lepas kacamata kita. Walaupun bukan kacamata hitam ya, kacamatanya kacamata baca. Tapi kalau ketemu dengan mereka kita harus lepas, kita harus buka topi dan lain sebagainya. Nah, ketika itu ditampilkan di dalam media, nah apa maknanya di sana? Itu yang akan kita lihat. Kemudian kita lihat juga budayanya memang seperti apa. Oh, kalau di Indonesia tuh memang begini. Oh, kalau di Jepang begini. Oh, kalau di Amerika atau di Jerman itu beda lagi. Jadi kita harus lihat juga bukan cuma tandanya, bukan cuma sistem atau kodenya atau konsep-konsep terkait, tapi juga latar belakang budayanya itu seperti apa. Nah, banyak nih yang mengatakan di dalam dunia penelitian ya, semiotik sebagai metode itu sifatnya sangat subjektif nih gitu. Sedangkan yang namanya penelitian itu kan harusnya bersifat objektif. Karena pada dasarnya ketika kita menafsirkan sebuah tanda, itu kan berdasarkan subjektivitas kita ya sebagai manusia. Jadi kadang-kadang diragukan nih hasil penelitiannya. Nah, gimana caranya supaya hasil penelitian semiotik kita itu tetap dianggap sebagai sesuatu yang ilmiah, dianggap sebagai penelitian yang valid dan reliable. Nah, yang pasti kita nanti ada yang namanya metode untuk pengujian atau metode keabsahan data. Itu harus dilakukan. Entah itu misalnya kita pakai beberapa metode seperti credibility, intertextuality, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya tanya, nggak usah jangan melakukan semiotik, soalnya subjektif. Nggak juga, bisa kok semiotik itu dijadikan sebuah penelitian yang objektif selama kalian melakukan proses pengujian data. Oke, ada beberapa tokoh-tokoh semiotik, ada Ferdinand de Saussure, Roland Barthes, Charles Sanders Peirce, Umberto Eco, dan John Fiske. Tapi biasanya yang banyak digunakan oleh mahasiswa komunikasi itu adalah Sanders Peirce dan Roland Barthes. Oke, nah bedanya apa sih Kak antara Roland Barthes dengan Sanders Peirce ini? Kalau penelitian kalian itu lebih ke arah konstruktivis dan kalian hanya mau mencari makna di balik sebuah tanda, maka gunakanlah metodenya Charles Sanders Peirce. Tapi kalau kalian mau mengkritisi, jadi kalau metode pendekatan kalian, paradigma yang kalian gunakan adalah paradigma kritis, di mana kalian mau mengkritisi sesuatu, lalu kalian mau mencoba mencari mitos yang ada di dalam sebuah konten, sebuah
tayangan di media, maka kalian gunakanlah metodenya Roland Barthes. Kalau saya selama ini ketika misalnya menguji atau misalnya membimbing mahasiswa yang akan menggunakan semiotik, saya akan selalu bertanya, kamu hanya mau mencari makna atau kamu mau mengkritisi tanda yang ada di dalam sebuah konten. Kalau memang mau mengkritisi, apa yang mau kamu kritisi? Jadi jangan cuma sekedar, oh biar keren saya pakai paradigmanya kritis, saya pakai Roland Barthes, tapi ternyata tidak bisa melihat apa yang bisa dikritisi dalam sebuah konten. Karena yang namanya kita mencoba mengkritisi, kita butuh yang namanya sensitivitas terhadap sebuah konten, terhadap tadi tuh terkait sistem, terkait kebudayaan. Jadi bukan cuma tandanya aja. Nah, itu yang biasanya saya akan tanyakan, apa yang mau kamu kritisi. Jadi kalau misalnya nggak bisa, dah pakainya Sanders Peirce aja supaya lebih memudahkan. Nah, di dalam pertemuan ini yang akan saya jelaskan adalah semiotikanya Charles Sanders Peirce. Kenapa? Karena ini bagus untuk teman-teman berlatih dulu di awal, melihat sebuah tanda lalu mengaitkan tanda tersebut dengan konsep-konsep yang ada. Karena kalau untuk mengkritisi biasanya kalau mahasiswa semester 2 belum bisa sampai sejauh itu. Nanti mungkin kalau kalian sudah di semester 4, di semester 5 atau 6, nah itu sudah mulai bisa melihat atau sudah mulai bisa mengkritisi sebuah konten yang ada di media. Kalau sekarang karena baru perkenalan, baru pertama kali ketemu dengan semiotik, maka yang saya kenalkan ke teman-teman adalah semiotikanya Charles Sanders Peirce dulu. Dan ini pun yang masih sederhana ya, belum yang lengkap-lengkap banget. Nah, di semiotikanya Charles Sanders Peirce ini, atau nextnya saya sebutnya semiotiknya Peirce, dia itu menawarkan konsep trikotomi. Jadi ada 3 hal yang harus kita lihat di dalam sebuah konten. Yang pertama adalah representamen atau sign-nya, yaitu tandanya, yaitu apa itu ya merupakan bentuk yang diterima oleh tanda atau sesuatu yang berfungsi sebagai tanda. Gambarnya apa nih misalnya, atau warnanya apa nih. Nah, itu adalah representamen atau sign-nya. Kemudian kita lihat interpretan, yaitu makna dari tanda tersebut. Kita udah dapat tandanya, oke, maknanya apa nih. Dan yang terakhir baru adalah objek. Nah, kalau objek ini adalah sesuatu yang merujuk pada tanda. Apa yang terlihat di panca indera kita, apa yang terlihat oleh mata kita. Bisa juga bersifat mental ataupun imajiner. Tapi saran saya baiknya kita melihat dari apa yang memang benar-benar terlihat oleh panca indera kita. Nah, ini adalah segitiga dari maknanya Peirce. Kalau misalnya teman-teman lihat, yang pertama kita lihat itu sebenarnya adalah si objeknya dulu ya. Ini memang ada di bawah. Tapi yang kita lihat tuh objeknya dulu. Kemudian nanti ketiga hal ini akan saling akan saling terkait satu sama lain dan saling mempengaruhi satu sama lain. Beda objek, maka akan beda sign dan akan beda interpretasi. Oke. Ini adalah salah satu contoh analisis sinetron dengan menggunakan semiotika Charles Sanders Peirce. Nanti mungkin di video berikutnya saya akan coba kasih salah satu contoh penelitian yang saya lakukan. Nanti teman-teman mungkin bisa sedikit membandingkan lah ya, apa sih bedanya antara Peirce dengan Roland Barthes. Okay. Salah satu contoh ini ada sinetron. Sinetronnya mungkin udah agak lama, tapi saya yakin ada deh di antara teman-teman yang pernah nonton sinetron ini. Sinetronnya itu judulnya Dunia Terbalik, ditayangkan di RCTI beberapa tahun yang lalu. Sinetron ini mengisahkan 4 orang laki-laki, yaitu Akum, Aceng, Dadang, dan Idoy. Mereka ditinggal oleh istri mereka untuk mencari nafkah sebagai TKI ke luar negeri. Nah, 4 laki-laki ini kemudian mereka berperan sebagai bapak rumah tangga. Jadi mereka yang mengerjakan pekerjaan domestik nih, mendidik anak, ngurus rumah, masak, belanja, dan lain sebagainya. Nah, kita akan ambil beberapa adegan, lalu kita akan coba menginterpretasikan ya.
Oke, kalau misal kita mau bikin judul penelitiannya mungkin bisa seperti ini ya, penggambaran suami dalam sinetron Dunia Terbalik, misal seperti ini. Nah, kita di dalam ini saya apa namanya? Saya geser dikit. Nah, di dalam penelitian semiotik Peirce, paling gampang misalnya kita lakukan dengan bikin tabel seperti ini ya, ada 3 kolom. Kolom pertama nanti akan menunjukkan sign, objek, dan interpretannya. Kemudian kolom kedua ini adalah videonya, dan kolom ketiga itu nanti ada audio. Jadi sign-nya apa nih? Tandanya apa? Misalnya yang pertama di gambar 1, kita masukkan gambar si karakternya sedang melakukan apa gitu. Terus audionya apa? Kalau memang ada dialognya, masukkan dialognya di bagian audio ini. Kemudian apa nih objeknya, kita jelasin apa sih yang kita tangkap dari sign yang ada di sini. Oh, salah satu tokoh namanya Akum, dia sedang mencuci piring, misal seperti itu. Lalu kita interpretasikan, interpretannya masuk sini. Aktivitas cuci piring yang dilakukan oleh aku memperlihatkan bahwa suami juga melakukan hal-hal yang biasa dilakukan oleh istri mereka. Karena biasanya selama ini konsepsinya yang melakukan pekerjaan rumah tangga kebanyakan itu adalah istri gitu ya, seperti cuci piring dan lain sebagainya itu dilakukan oleh istri. Tapi di dalam sinetron ini justru yang melakukan pekerjaan rumah tangganya adalah suaminya. Kemudian kita masuk lagi ke gambar berikutnya, ada scene berikutnya, misalnya masih sama, misalnya ini si Akum lagi masak, lalu istrinya datang, audionya hanya bentuk musik saja gitu ya. Nah, ini adalah sign-nya, gambar yang kita dapatkan ya, yang kita terima. Objeknya apa? Kita jelasin apa sih yang kita tangkap dari panca indera kita. Misalnya di situ kita lihat, oh Akum sedang mempersiapkan bumbu masak selagi kemudian istrinya masuk ke dapur. Interpretasinya apa? Oh, ada pergantian peran nih di sini, di mana biasanya yang masak adalah istri, tapi kali ini yang mempersiapkan makanan untuk istri yang baru pulang bekerja dari TKI adalah suaminya, justru suaminya. Jadi ada pergeseran peran atau pergantian peran di sini. Lalu kita lihat lagi nih, misalnya sign berikutnya masih di dapur, tapi ada dialognya antara istri dan si Akum. Oke. Objeknya apa? Apa yang kita tangkap dari gambar tersebut, dari scene tersebut? Kita lihat, oh ternyata sambil masak nih, Akum sama istrinya terlibat dalam pembicaraan mengenai kulkas yang mereka miliki, dan istrinya mengungkapkan untuk beli kulkas baru. Oke. Interpretannya apa? Bahwa dalam kehidupan rumah tangga si Akum dan istrinya yang punya peran sebagai pemberi nafkah dan istrinya yang berperan untuk membelikan berbagai kebutuhan rumah tangga. Dan para suami ya dia menyetujui keputusan istri-istri mereka. Jadi yang buat keputusan adalah istrinya, karena istri-istrinya yang punya kapabilitas untuk memberikan nafkah kepada keluarga. Jadi karena istri yang punya kasih nafkah, istrinya yang ambil keputusan, dan suaminya mengikuti apa keputusan dari istri mereka. Nah, ketika kita sudah selesai bikin tabel-tabel di atas atau kita bikin codingnya, kita bisa buat analisisnya. Analisisnya sederhana aja. Kalau tadi kan cuma 3 adegan ya. Kalau untuk skripsi biasanya misalnya adegannya diambil lebih banyak. Misalnya kita lihat dari gambar di atas bisa dikatakan suami dan istri misalnya ada pergantian peran, di mana suami ini menggantikan sosok perannya istri. Mereka misalnya ditampilkan terampil mengerjakan pekerjaan rumah tangga, nggak malu, nggak segan melakukan itu di hadapan istri ataupun anak-anak mereka. Lalu ada makna bahwa suami-suami tidak gengsi kalau posisi mereka di dalam rumah tangga bukan sebagai pemberi nafkah misalnya. Mereka rela ada pergantian peran di sana. Nah, hal ini yang bisa kita coba lakukan analisisnya. Jadi kita udah bikin tabelnya, baru kita analisis di akhir. Oke. Nah, gimana teman-teman? Menarik nggak mencoba melakukan analisis semiotik seperti ini?
Kalau misal teman-teman tertarik, coba lebih didalami lagi, coba teman-teman bisa latihan lagi juga, dan jangan lupa nanti untuk analisis semiotik ini akan saya keluarkan pada saat UAS. Jadi pastiin teman-teman benar-benar mencoba untuk melakukan analisisnya. Apa sih bedanya sign, objek, interpretan? Itu juga teman-teman harus paham supaya nanti tidak salah dalam mengisi tabel codingnya. Kalau sampai salah ya nanti interpretasinya bisa salah, analisisnya juga nanti bisa jadi tidak sesuai dengan apa yang seharusnya teman-teman analisis. Nah, sampai di sini dulu untuk video pertama terkait semiotik. Saya akan buatkan video berikutnya. Di video berikutnya saya akan coba kasih contoh penelitian semiotik lainnya ya. Dari yang sudah pernah saya lakukan bersama dengan dosen di prodi. Oke. Kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa tulis nama kalian di kolom komentar supaya saya bisa lihat siapa saja yang sudah menonton video ini. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah!